Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga IPL yang mempertemukan dua tim dengan misi yang sama, yaitu finish di 4 besar, Liverpool versus Tottenham Hotspur. Pertandingan berjalan cukup seru, 7 gol tercipta di Anfield. Spurs yang lebih sering ditekan oleh Liverpool dan sempat tertinggal 3 gol di 15 menit pertama, mampu cetak 3 gol samakan kedudukan, manfaatkan buruknya Liverpool saat nggak menguasai bola. Meskipun pada akhirnya gol Jota di akhir laga berhasil mengembalikan 3 poin ke genggaman anak asuh Klopp. Ini adalah kemenangan keempat beruntun Liverpool semenjak Klopp mengubah role Trent Alexander-Arnold menjadi inverted fullback atau bek kanan yang menjadi gelandang. Ia pun memberikan assist pada laga ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Liverpool dengan formasi awal 4-3-3, Trent, Konate, Van Dijk, dan Robbo di lini pertahanan. Di tengah, Fabinho sebagai gelandang bertahan didampingi oleh Elliott dan Curtis Jones. Mo Salah, Gakpo, Luis Diaz sebagai trisula di lini depan. Sementara itu Spurs dengan pakem 3 back, 3-4-2-1. Di depan, Harry Kane ditopang oleh Son Heung-min dan Dejan Kulusevski. Saat build up shape lini pertama Liverpool berubah, Trent akan invert sejajar dengan Fabinho di tengah, membentuk shape 3-2. Terlihat dalam shape ini, Konate memposisikan dirinya cukup lebar di sisi kanan. Area yang kosong di bagian tengah lini pertama akan diisi oleh Trent yang dalam beberapa momen juga akan turun untuk menarik gelandang Spurs naik. Saat akses progresi ke gelandang ditutup, Liverpool akan melakukan direct build up langsung ke depan, memanfaatkan kemampuan distribusi dari Van Dijk dan Alisson. Di area tengah, Trent akan berperan sebagai deep lying playmaker yang sering melepaskan umpan kunci atau key pass ke depan dari area yang lebih dalam atau belakang. Hal ini langsung terlihat di gol pertama Liverpool yang dicetak pada menit ketiga. Trent dari area half space melepaskan umpan diagonal kepada Curtis Jones di tiang jauh. Jones di sisi jauh nggak terkawal karena wingback kanan Spurs, Pedro Porro, tertarik oleh positioning Luis Diaz. Struktur yang buruk dari backline Spurs karena seharusnya dengan shape 5 back, area kelebaran bisa lebih terjaga. Kesalahan basic seperti ini yang membuat anak asuh Ryan Mason terhukum gol cepat di awal laga. Di depan, double eight Liverpool yaitu Curtis Jones dan Elliott, serta wingernya Luis Diaz dan Mo Salah kerap bergantian untuk bertukar peran, guna mengisi koridor di lini depan. Saat winger masuk ke half space, double eight akan melebar ke koridor sayap. Begitupun sebaliknya, saat winger melebar, double eight akan memposisikan di area half space. Perpindahan posisi ini juga yang beberapa kali terlihat digunakan untuk menciptakan akses progresi, membantu lini pertama build up. Terlihat di klip ini, lini pertama dan kedua Liverpool di area yang cukup dalam untuk menarik blok press depan Spurs naik. Di depan, Curtis Jones yang melebar mengikat wingback Spurs dan Luis Diaz akan bergerak mengekspos ruang di tengah sebagai outlet progresi. Selain itu, kunci dari bagaimana Liverpool bisa membongkar pertahanan Spurs serta dominan dalam menguasai bola adalah positioning pemain-pemain mereka yang selalu dekat satu sama lain. Saat pemain menguasai bola, akan selalu ada pemain lainnya yang memberikan koneksi di dekatnya. Pada 30 menit pertama, Liverpool sangat dominan, 6 shots, 70% possession, dan 92% umpan akurat. Koneksi-koneksi ini pula yang menjadi proses gol kedua dan ketiga Liverpool. Di gol kedua terlihat ada banyak pemain di satu area, juga Gakpo yang bergerak turun. Pergerakannya menarik back Spurs Eric Dier keluar dari posisinya. Selanjutnya setelah link up, Gakpo bergerak naik mengekspos ruang di belakang Dier, menerima true pass dari Mo Salah dan berikan cutback kepada Luis Diaz. Gol ketiga tercipta dari titik putih oleh Mo Salah.
Sebelumnya, Liverpool melakukan link up di depan pertahanan Spurs dan berhasil masuk ke kotak penalti yang berujung pelanggaran oleh Romero kepada Gakpo. Mo Salah sebagai eksekutor bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sangat dominan dan bisa mengurung Spurs saat menguasai bola. Kelemahan Liverpool di laga ini adalah saat mereka nggak menguasai bola atau off possession. Beberapa kali press Liverpool bisa dieliminasi oleh Spurs karena struktur block press mereka yang seringkali meninggalkan ruang di tengah bisa diekspos oleh pemain Spurs. Di belakang, backline Liverpool beberapa kali kecolongan dengan skema direct dari Spurs. Back-back mereka nggak begitu baik dalam mengantisipasi attacking Spurs yang menargetkan ruang di belakang gadis pertahanannya. Garis pertahanannya tinggi, namun nggak diikuti press yang baik di depannya. Selain itu, back-back Liverpool juga beberapa kali melakukan blunder yang nyaris berakibat fatal. Spurs hampir cetak gol dari 2 blunder ini. Hal ini pula yang meningkatkan kepercayaan diri dari pemain Spurs untuk mengejar ketertinggalan. Kelemahan antisipasi ruang di belakang backline tercermin pada 3 gol balasan Spurs. Gol pertama dengan skema third man run, Spurs berhasil ekspos ruang di belakang backline setelah sebelumnya melakukan link up untuk menarik 2 back Liverpool keluar dari posisinya. Perisic berhasil melewati Van Dijk dan berikan assist kepada Harry Kane. Ini adalah defending yang buruk dari Virgil van Dijk. Gol kedua juga dengan skema yang sama. Kali ini Son Heung-min yang ekspos ruang dan cetak gol. Pemain asal Korea tersebut onside karena 4 pemain di backline Liverpool yang nggak sejajar. Dan di gol ketiga, dari situasi bola mati, crossing Son diarahkan ke belakang lini dan berhasil disambut oleh Richarlison yang sedari awal nggak terkawal karena ia berlari dari belakang. Lagi-lagi antisipasi menjadi kelemahan Liverpool di sini. Namun pada akhirnya, euforia comeback dari Spurs nggak bertahan lama. Hanya berselang 1 menit setelah berhasil samakan kedudukan, Spurs bobol karena blunder dari Lucas Moura. Mendapatkan bola dari long ball Alisson, Lucas Moura memberikan back pass yang nggak akurat dan nanggung. Kemudian berhasil dimanfaatkan oleh Jota. Di momen ini nampak ketenangan Jota dalam mengeksekusi peluang. Terlihat ia melakukan head up untuk melihat celah di gawang Spurs sebelum melakukan shoot. Pergantian yang dilakukan Klopp dengan memasukkan Jota adalah pergantian ke-6-nya, di mana pemain pengganti tersebut mencetak winning goal atau gol kemenangan. Meski sempat kehilangan kontrol pertandingan, Jota membuat Liverpool berada di peringkat 5 atau 1 strip untuk tembus 4 besar di atas Spurs.